apa yang menjadi teladan, diberkati Tuhan dalam segala apapun yang dikerjakan, diberkati Tuhan dalam segala apapun yang dilakukan, dan anugerah kasih karunia Tuhan menyertai dan senantiasa juga setrika saat ini Tuhan memberkati, menjadi penolong yang setia, menjadi penolong yang diberkati Tuhan, menjadi ibu yang mencintai Tuhan dan menanamkan iman Kristus senantiasa kepada putri tercintanya, dan sungguh-sungguh membawa keluarga takut akan Tuhan dan datang kepada Tuhan senantiasa. Hari ini kami serahkan keluarga Ken, Jill dalam anugerah kasih karunia Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati keluarga ini dalam anugerah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Selamat ya Ken ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita diberikan keluarga yang baru, dan saya percaya Jill, putri tercinta dari keluarga Ken, sungguh-sungguh bertumbuh menjadi anak yang diberkati Tuhan dan nantinya bisa meraihkan its impact gereja keluarga Allah Pekalongan ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, dan kita bersyukur kita akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur kita masuk di bulan yang baru. Kita sudah mengakhiri tentu saja masa-masa liburan. Kita sudah mungkin ya dengan keluarga, dengan adetola, dan kemudian kita juga mungkin dengan kepadatan jalan, dengan kepadatan keramaian di jalan. Kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa boleh berikan kepada setiap kita sukacitanya, damai sejahteranya, dan kita boleh kembali lagi untuk beribadah di tempat ini. Saya percaya itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan, dan kita masuk di bulan yang baru. Di bulan ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang walk with Jesus, atau berjalan di dalam Yesus ya saudara ya. Dan kita bersyukur di bulan April ini Bapak Ibu Saudara semuanya menjadi bulan yang tentu saja menjadi bulan yang luar biasa, karena kita memperingati satu peringatan yang luar biasa, yaitu tentang Paskah dan Jumat Agung. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, ibadah rangkaian ibadah Paskah akan ada di gereja kita keluarga Allah Pekalongan, dan kebetulan hari Jumat di ibadah Jumat Agung saya yang akan melayani. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bisa ikut datang dan ajak banyak orang untuk bisa melihat bagaimana kuasa kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk setiap kita, sehingga kita bisa diselamatkan dan kita bisa terima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar closer than yesterday, atau lebih dekat ketimbang kemarin. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya tentang 7 level kedekatan dengan Tuhan Yesus. Saya percaya melalui firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita dan mengevaluasi setiap kita sejauh mana level hubungan kita kepada Tuhan, sejauh mana hubungan kita kepada Tuhan. Karena jangan sampai Bapak Ibu Saudara semuanya, kita selama ini ke gereja, kita selama ini kemudian beribadah, kita selama ini kemudian KTP kita Kristen saudara, tapi ternyata kita nggak mengenal Tuhan. Kita nggak benar-benar punya hubungan yang dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bukan yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk kepada kerajaan Allah. Bukan hanya orang yang hanya sekedar secara jasmaniahnya saja dia ke gereja. Bukan hanya secara jasmaniahnya saja dia melakukan seremonial ibadah di dalam gereja. Bukan hanya itu. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan belajar. Kita akan mengevaluasi diri kita sama-sama agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen biasa, kita tidak hanya menjadi pengikut Kristen biasa, pengikut Kristus biasa, tetapi saya percaya setiap kita mengalami anugerah kasih karunia Tuhan, mengalami berkat yang melimpah daripada Tuhan, dan hidup kita tidak sama lagi, tetapi hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Oleh karena itu kita akan belajar yang pertama saudara, level yang pertama adalah level yang belum mengenal Tuhan saudara, level yang belum mengenal Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 ayat yang ke-31. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku,
Sebab dia telah ada sebelum aku. Perhatikan ayat ini saudara. Dan aku sendiri, Yohanes sendiri saudara, mula-mula pertama-tama saudara tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan dia supaya ia dinyatakan kepada Israel. Kita tahu saudara dari ayat ini, Yohanes itu kan kerabat dekatnya Yesus saudara. Karena apa saudara? Ketika kemudian Maria mengandung bayi Yesus, dia sempat datang menengok saudara Elisabeth yang pada waktu itu juga mengandung Yohanes, ya, sehingga mereka ini masih keluarga, dan namanya keluarga Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya Yohanes ini secara hubungan dia tahu, dia ngerti tentang siapa itu Yesus, tetapi levelnya hanya sekedar kenal, hanya sekedar tahu, nggak mengenal seperti apa Yesus, bagaimana panggilan Yesus, dan bagaimana kemudian keselamatan yang diberikan Yesus itu kepada hidupnya. Dia hanya sekedar kenal secara jasmania saja. Ada berapa banyak dari kita pun juga sama. Jangan sampai kita hanya sekedar ya tahu Yesus itu juru selamat. Ya, Yesus itu tahu, saya itu tahu Pak, Yesus itu bisa menyembuhkan. Ya, saya tahu Pak bahwa Yesus itu bisa memulihkan hidup saya. Tapi kita nggak pernah mengalami. Tapi hidup kita hanya terus jatuh bangun dalam dosa. Terus hidup kita terus jatuh bangun dalam masalah, dalam tantangan, dan akhirnya kita nggak dapat kasih karunia yang daripada Tuhan. Itulah maka sebabnya jangan sampai kita cukup di level tidak tahu saudara, belum mengenal Tuhan. Jangan hanya puas ketika kemudian kita ada di dalam tempat ini. Jangan puas hanya ketika kemudian kita tahu bahwa ya Yesus itu juru selamat. Jangan hanya puas kemudian setiap minggu kita dengar kesaksian, tetapi kita nggak pernah mengalami kuasa Tuhan. Kita nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita nggak pernah mengalami mujizat Tuhan. Jangan pernah puas dalam level sekedar tahu, bahkan belum mengenal Tuhan. Tetapi saya berdoa level kita next level berikutnya, next level berikutnya untuk kita bisa mengenal Tuhan kita lebih dan lebih lagi. Yang kedua saudara, level berikutnya adalah mulai tertarik dan terpesona. Level awal saudara hanya sekedar tahu, oh ya oke, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu pemberi mujizat. Levelnya hanya tahu, gak kenal, gak mengalami, ya, sehingga akhirnya apa? Ya sudah, hanya tahu saja, hanya ngerti saja. Orang di luar sana bahkan mungkin tahu tentang Yesus itu siapa, tetapi mereka nggak mengalami. Tetapi level berikutnya adalah bagaimana mulai tertarik dan terpesona. Matius pasal 13 ayat 54 sampai 56. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka. Maka apa saudara? Takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Terpesona saudara. Wih, ini mujizatnya luar biasa. Wih, ini mujizatnya dahsyat. Tapi loh, ini kan hanya tukang kayu saja. Ini kan anaknya Yusuf, tukang kayu. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudara perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Hanya sekedar takjub, hanya kemudian sekedar mengagumi saja. Hanya sekedar kemudian tujuan akhirnya hanya melihat keajaiban, hanya melihat mujizat. Tetapi ketika kemudian ada masalah, ada tantangan, kita lari dari panggilan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita di gereja, mungkin ketika kita awal kenal Tuhan, wih kita dapat mujizat, keren sudah. Kita dapat kesembuhan, yes good.
kita dapat berkat, kita dapat mujizat Tuhan luar biasa. Tuhan berkati hidupku, kita lepas dari hutang piutang, kita lepas dari ikatan belenggu dosa, kita lepas mungkin dari sakit penyakit. Itu bagus, saudara. Tapi ada berapa banyak orang di luar sana, ketika dalam pergumulannya, Tuhan dulu Tuhan tolong saya, kok sekarang Tuhan sampai sentik-sentik kayak gini, gak pernah ditolong-tolong Tuhan. Sudah bukan hanya jatuh sampai ngelesot gitu saudara, nggak ditolong-tolong Tuhan. Tuhan sampai kita berseru, sampai mungkin suaranya sudah habis. Dulu nggak perlu berseru, dulu cuma nangis-nangis saja datang ibadah, tiba-tiba dapat berkat Pak. Dulu kemudian angkat tangan dan kemudian minta kepada Tuhan, kesembuhan terjadi, sembuh itu sakit penyakitku. Tapi setelah sekian lama di dalam Tuhan, ada badai, ada tantangan, ada masalah, ada hambatan, ada badai, mulai tawan, mulai bimbang, mulai galau, saudara, dan pada akhirnya mulai iman yang mundur. Murid-murid Tuhan Yesus, contohnya Bapak Ibu Saudara semuanya, Petrus juga sama. Dia sekian lama, 3,5 tahun saudara, bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan apa yang Yesus lakukan, menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan, menyaksikan apa yang disampaikan, pengajaran-pengajaran yang luar biasa saudara. Dia tidak hanya sekedar dengar, dia tidak hanya sekedar kemudian melihat saja, tapi dia ada di situ. Tapi sekali lagi, levelnya hanya sekedar mengaku, levelnya hanya sekedar takjub. Tapi begitu ada badai, Anda bisa lihat, ketika dia ada masalah, Anda bisa lihat bagaimana Petrus ini guncang luar biasa. Petrus ini benar-benar ngalami, bahkan dia menyangkal Yesus. Saking ketakutannya, saking seolah-olah gak ada pengharapannya, dia sangkal Yesus. Ketika dia melihat Yesus yang dulu menyembuhkan, Yesus yang dulu punya kuasa, Yesus yang dulu bisa melakukan perkara yang besar, seolah-olah gak berdaya, seolah-olah gak punya kuasa, akhirnya menolak, akhirnya menyangkal, akhirnya lari dari Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan ketika kemudian dapat mujizat, luar biasa saudara, nyanyi glory, glory, wah luar biasa saudara, wah sukacitanya luar biasa. Begitu kemudian, wah doa 1 hari belum didengar Tuhan, wah tetap nyanyinya glory saudara. Seminggu belum didengar Tuhan, wah mulai nyanyinya ganti saudara. Mungkin saudara bukan hanya glory-glory lagi saudara, wah Tuhan berseru. Mulai bimbang. 1 bulan belum didengar Tuhan, mulai nyanyinya ganti lagi saudara. Sampai mungkin sudah tahunan, nyanyinya akhirnya, ya nasib, mengapa begini, gitu, saudara. Akhirnya nggak punya pengharapan, akhirnya jadi kandas imannya, dan akhirnya jadi kehilangan iman. Saya berdoa di tempat ini, setiap jemaat keluarga Lapak Kolongan tidak hanya sekedar mengagumi mujizat Tuhan, tidak hanya sekedar mengagumi kuasa Tuhan, tetapi sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, kita tetap teguh iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang senantiasa memberikan kepada setiap kita pengharapan, mujizat, dan kasih karunia yang luar biasa. Maka sekali lagi, jangan berhenti, jangan berpuas diri. Kalau kita kemarin ditolong Tuhan dan iman kita mantap, pun hari ini ketika kita mungkin belum ditolong Tuhan, tapi biarlah iman kita terus teguh berdiri, roh kita terus menyala-nyala, dan kita melayani Tuhan senantiasa. Jangan hanya kejar mujizat, jangan hanya kejar tangan, tapi next level berikutnya, hati Tuhan. Apa yang jadi kerinduan Tuhan, tangkap itu saudara, tangkap itu saudara. Jangan hanya kejar berkatnya, tapi kenal dan dapatkan
sumbernya. Ada berapa banyak orang percaya hanya sekedar kejar berkatnya, tapi nggak pernah kejar dapat sumbernya. Akhirnya ketika berkatnya hilang, ya sudah hilang. Tapi saya berdoa di tempat ini, setiap kita jemaat keluarga Allah Pekalongan, kita dapat sumber berkatnya. Kita dapat sumber berkat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memberkati kita, sehingga limpah senantiasa hidup kita dengan berkat Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, next berikutnya saudara, tidak hanya belum mengenal, tidak hanya sekedar takjub, tapi level berikutnya yang ketiga, mulai berusaha mengenal. Mulai apa saudara? Berusaha mengenal. Dua hal tadi itu dalam dua hal yang pasif. Hanya melihat, hanya nonton, pasif. Sehingga akhirnya karena dia pasif saudara, karena dia nggak melakukan sesuatu, karena dia hanya sekedar yang menunggu dari apa yang dia terima, maka ketika dia nggak terima, dia nggak bisa mengalami sesuatu yang lebih. Tapi di level berikutnya, yaitu mulai berusaha mengenal. Tidak hanya sekedar pasif, tapi mulai ada aksi, ada tindakan, ada reaksi, ada sebuah respon saudara yang dilakukan. Dan itu yang dialami oleh seorang Paulus atau Saulus saudara. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang kukehendaki ialah mengenal dia saudara. Artinya dalam ayat ini bagaimana Paulus punya kerinduan untuk terus mengenal Tuhan, untuk terus bisa lebih dalam lagi. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara semuanya, Paulus yang awalnya adalah seorang Saulus, bukan hanya dia tidak mengenal tentang Tuhan. Dia orang yang konfrontatif, dia menentang Yesus itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Paulus yang dulunya Saulus, bukan hanya dia nggak mengenal, tapi dia menentang pengenalan itu. Dan bagaimana dia benar-benar menjadi pribadi yang sangat-sangat benci dengan kekristenan pada waktu itu, dan dengan pengikut Kristus pada waktu itu. Dan bahkan dia mengejar orang-orang percaya pada waktu itu, dan benar-benar dengan kekuatannya, dengan kuasanya, menghabisi orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi dalam perjalanannya saudara, Anda bisa lihat bagaimana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mulai step untuk dia bisa mengalami kasih karunia Tuhan itu. Dan akhirnya Anda bisa melihat dari orang yang menentang Injil, dari orang yang menentang kekristenan, dari orang yang menghabisi orang-orang Kristen pada waktu itu, diubah Tuhan menjadi orang yang menyebarkan Injil karena bagaimana dia mulai berusaha. Dia ada sebuah tindakan, dia ada satu reaksi, ada satu respon untuk dia mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kita akan lihat saudara, ciri-ciri orang yang berusaha mengenal Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Yang pertama, mereka menggabungkan diri dengan gereja lokal. Sama seperti Paulus saudara, yang ketika kemudian dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia kemudian tidak kembali ke komunitasnya. Dia nggak kemudian kembali ke imam besar pada waktu itu. Dia nggak kembali kemudian kepada orang-orang yang benci kepada Tuhan. Dia tidak kemudian kepada komunitas-komunitas yang kemudian tidak suka dengan kekristenan pada waktu itu, tidak. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu perhatikan saudara, dia datang ke komunitas, dia datang kepada kumpulan orang-orang percaya, dan di situ dia mulai mengenal, di situ dia mulai belajar, di situ dia mulai pada akhirnya bertumbuh imannya. Karena sekali lagi, dia nggak lepas, dia lahir baru, tapi nggak kemudian terlantar begitu saja. Dia lahir baru, tetapi kemudian dia tertanam, dia bertumbuh, dia pada akhirnya berbuah. Sama halnya, contoh putrinya Ken lah, Jill lahir, anak kecil. Kemudian sama Ken
dibiarin begitu saja. Bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak Bapak Ibu? Mungkin bisa hidup, tapi jangka waktunya nggak tahu. Tapi sebaliknya, dia lahir dalam keluarga Ken. Jill lahir dalam keluarga Ken. Akhirnya Ken bertanggung jawab dan istri untuk membesarkan Jill, untuk bertumbuh, dan akhirnya benar-benar dia bertumbuh menjadi anak yang diberkati itu. Sama halnya, kita orang Kristen Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan sampai kemudian kita lahir baru cekrot saudara, akhirnya aku langsung jadi pribadi sendiri diselamatkan. Gak bisa saudara. Tetapi kita harus tergabung. Kita harus ada dalam gereja lokal untuk bertumbuh, untuk tertanam, untuk berbuah di dalam gereja lokal. Maka kita bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya, kita ada di gereja keluarga Allah. Kita ada di tempat ini. Dan saya bisa melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara semuanya adalah jemaat-jemaat yang setia, yang sekian lama kita bersama-sama membangun gereja ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, gereja ini ke depan bukan hanya sekedar menjadi gereja pemanis di kota Pekalongan, ya, tetapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya, gereja ini menjadi gereja yang powerful. Saya sekarang Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap pagi sebelum datang ibadah, saya senantiasa luangkan waktu setengah jam. Saya doa keliling di kota ini. Saya keliling kota ini dan saya bisa melihat ketika saya berdoa atas kota ini, Tuhan itu benar-benar seperti punya kerinduan. Kota ini menjadi kota kecintaan Tuhan. Kota ini menjadi kota yang dicintai Tuhan. Kota ini menjadi kota yang dikasihi Tuhan. Saya bisa melihat ketika saya setiap kali saya doa keliling di tempat ini Bapak Ibu Saudara semuanya, di kota ini, saya bisa melihat bagaimana hati Tuhan itu ada atas kota ini. Hati Tuhan itu melekat atas kota ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sama-sama kita sebagai penduduk kota Pekalongan dan mungkin juga yang bersebelahan dengan kota ini, kota Batang dan sekitarnya, kita punya hati untuk kota ini benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan. Kota ini dibangkitkan karena saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara semuanya, senantiasa saya katakan kota ini karakteristiknya itu sama kayak kota Solo. Kota Solo itu kota kecil Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya lahir di kota Solo sehingga saya tahu persis seperti apa kota ini. Kota Solo sudah. Kota Solo itu sama-sama sumbu pendek Bapak Ibu Saudara semuanya. Kota yang gampang sekali tersulut emosi, gampang sekali terjadi kerusuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kota Solo benar-benar awal-awalnya, ya sekarang saja karena presidennya dari kota Solo sehingga pertumbuhannya cukup signifikan. Dulu-dulunya Bapak Ibu Saudara semuanya saya bisa melihat kota Solo. Saya lihat kota yang kumuh, kota yang kotor, orang dilihat dengar Solo saja nggak tahu sudah. Solo itu hanya menjadi tempat perjalanan saja, hanya menjadi dilewati saja, karena banyak orang, ya dia nggak akan mampir ke Solo, dia biasanya akan ke kota-kota besar, Surabaya lah, Semarang lah, atau ke kota-kota lain, hanya menjadi tempat transit saja pada waktu itu. Tapi saya bersyukur bagaimana gereja keluarga Allah di Solo dibangun jadi satu gereja yang berdoa sungguh-sungguh, yang berdoa bagi kota, yang berdoa bagi kota Solo pada waktu itu. Dan kita bisa melihat kota Solo diberkati Tuhan luar biasa. Dan itu sama saya berdoa gereja keluarga Allah Pekalongan bukan hanya menjadi gereja pemanis, bukan hanya menjadi gereja pelengkap, bukan hanya sekedar nambah-nambah gereja di kota ini, tapi gereja keluarga Allah Pekalongan menjadi menara doa bagi kota ini, menjadi pondok daunnya Tuhan bagi kota ini, sehingga kota ini menjadi kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, kota yang penuh dengan anugerah berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan mengubah atmosfer kekelaman, atmosfer kegelapan. Bagaimana saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara semuanya ketika tadi saya doa keliling, benar-benar kerinduan Tuhan mengubah atmosfer kota ini, mengubah atmosfer kota Pekalongan yang mungkin penuh dengan kekelaman, yang mungkin penuh dengan ketakutan, yang penuh mungkin dengan ketidakpastian. Saya berdoa kota ini
sungguh-sungguh menjadi kota yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Setiap kita yang ada di kota ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan jadi berkat, termasuk gereja keluarga Allah Pekalongan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sama-sama kita komitmen. Mari sama-sama kita mendukung gereja kita. Apapun yang menjadi kegerakan gereja kita, mari sama-sama kita bergandengan tangan. Mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun gereja ini, sehingga gereja ini benar-benar menjadi gereja yang diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kemudian kita bisa menjadi pribadi yang berusaha mengenal Tuhan. Yang kedua adalah mereka haus akan firman Tuhan. Mereka haus akan firman Tuhan. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yohanes pasal 1 ayat 1 menyatakan saudara bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sehingga ketika kita rindu untuk mengenal pribadi Allah, maka satu-satunya saudara, tidak lain tidak bukan, kita harus mencintai firman. Kita harus mencintai firman Tuhan. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, hiduplah dalam firman. Apa yang keseharian kita baca, apa yang seharian kita memenuhi, itu yang akan berdampak dalam diri kita. Setiap pagi ketika kita buka status WA, status sosmed, itu akan mempengaruhi kita. Melihat tetangga kita, melihat saudara kita, flexing ini, apa ini, kita jadi panas hati gitu saudara. Apalagi orang yang kita nggak suka. Wah, saat itu, apa sih ini orang kok kayak gini tuh? Kita jadi akhirnya jadi kepengaruh saudara. Dan saya percaya keseharian kita nggak penuh dengan damai sejahtera. Atau sebaliknya, yang pagi hari yang kita lihat langsung berita, waduh bangkrut ini, waduh banyak PHK ini, waduh ini nanti gimana ini, langsung saudara makret gitu saudara. Bukannya pagi hari kita semangat, tapi malah meletre saudara. Langsung lembek gitu saudara. Tapi sebaliknya, ketika kita di awal pagi, yang kita cari adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kepada kita masa depan yang gemilang. Maka saya percaya ketika kita setiap pagi yang kita cari adalah firman, maka tentu saja di pagi hari dan di sepanjang hari kita akan bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan digenapi secara dahsyat, secara ajaib dalam kehidupan kita. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat keluarga Allah Pekalongan, cintai firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara semuanya, cintai firman Tuhan. Jangan pernah lewatkan firman itu. Jangan pernah lewatkan firman itu. Baca, renungkan dan memenuhi hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara semuanya, mereka mulai disadarkan akan dosa-dosa mereka, alias bertobat. Alias ada pertobatan di sini. Ya. Ketika kita kenal seseorang dan perilaku kita itu akan benar-benar bisa bersama-sama, maka otomatis kita akan menjadi sebuah kebiasaan gitu loh saudara. Kita akan suka kepada sesuatu dan kita nggak akan suka kepada sesuatu yang nggak akan kita suka. Sederhananya gini Bapak Ibu Saudara semuanya. Pertama kali saya kenal istri saya Bapak Ibu Saudara semuanya, dia masaknya itu sukanya yang kemarin saya cerita saudara ya. Dia itu masaknya, dia itu sukanya tesnya itu tes manis. Tetapi puji Tuhan saudara, karena pengaruh kuat saya pengaruhi dia. Kamu tidak lagi manis, karena kamu sudah manis. Tapi sekali-kali kamu kasih asin. Gitu saudara. Saya kompori dia masak, saya ngasih agak asin sedikit. Dia dulu gak suka pedas saudara. Saya coba nyambel bawang gitu saudara ya. Dan sekarang saudara, yang dulu sebelumnya dia suka manis, sekarang masaknya asin. Bahkan kadang asinan gitu saudara. Dia dulu sukanya gak suka sambal gitu saudara. Akhirnya suka sambal. Karena apa? Kedekatan itu yang akan mempengaruhi. Kedekatan itu akan menjadi sesuatu hal yang membuat perbedaan dan perubahan. Maka saya percaya setiap kita
yang takut akan Tuhan, kita benci dosa. Kita nggak suka dengan dosa. Kita nggak hidup dalam dosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sebagai orang percaya, kita tidak hidup dalam dosa, tetapi kita menjauhi dosa. Kita tidak ada di dalam dosa, tetapi kita hidup dalam anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan, karena kita rindu untuk terus berusaha mengenal pribadi Allah lebih dan lebih lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya, yang keempat, yaitu tentu saja percaya kepada Tuhan. Sudah kenal, sudah ada rasa kenal, akhirnya percaya. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya, percaya kepadanya, percaya kepadanya. Saudara, murid-murid Yesus ketika awal mula dia hanya melihat, oh iya, Yesus hanya sebagai anak tukang kayu, Yesus sebagai orang biasa. Tapi begitu melihat mujizatnya, melihat apa yang dilakukan Yesus, oh percaya, percaya. Dan akhirnya dia, murid-muridnya bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara semuanya, tanda orang yang percaya sepenuhnya itu apa? Yang pertama yang pasti Saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini pastikan setiap kita, sungguh-sungguh kita deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Deklarasikan percaya kita kepada Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka jangan pernah takut untuk menyatakan iman kita. Jangan takut, jangan minder ketika kita menjadi orang-orang Kristen. Tetapi sebaliknya, biarlah dimanapun kita berada, kita menyatakan terang kemuliaan Tuhan itu. Di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam orang-orang di sekitar kita, dan pada akhirnya terang kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui hidup kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara semuanya, tentu saja bukan hanya percaya, bukan hanya mengaku, tapi ada tanda sahnya, ada tanda, ada materainya, ada legalitasnya, gitu saudara, ada buktinya, yaitu melalui baptisan air. Maka Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum dibaptis, pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bisa dibaptis. Ya, apalagi tentu saja yang Bapak Ibu masih baptisannya di cara yang sebelumnya, yang lama, maka pastikan Bapak Ibu dibaptis dengan baptisan yang selam. Karena sekali lagi loh, Pak, kan sama saja baptisan. Ya, baptisan itu adalah satu tanda. Tapi sekali lagi ketika kita ada di dalam satu gereja, perlu kita sepakat, perlu kita deal, perlu kita benar-benar sehati. Maka yang belum baptisan selam, saya dorong Bapak Ibu Saudara semuanya untuk juga bisa ikut baptisan secara selam. Karena itu menjadi satu tanda komitmen kita kepada Tuhan dan kepada gereja Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam gereja keluarga Allah, dan kita ngalami janji anugerah Tuhan melalui gereja keluarga Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya adalah komitmen untuk mengikuti Tuhan. Komitmen mengikuti Tuhan. Setelah kemudian percaya saudara, setelah kemudian ada usaha untuk mengenal Tuhan, dan bukan hanya sekedar tidak tahu dan bukan hanya sekedar takjub, tetapi setelah itu berikutnya adalah komitmen mengikut Tuhan. Komitmen mengikut Tuhan. Matius pasal 16 saudara, ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini yang sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara semua. Ada berapa banyak orang tahu tentang Yesus? Ada berapa banyak komitmen? Ya, aku mau mengikut Tuhan. Tapi nggak banyak sampai di level itu.
Tapi walaupun gak banyak, tapi saya berdoa setiap kita gak ada yang terkecuali. Setiap kita menjadi bagian pengikut-pengikut Kristus yang setia untuk mengikuti Yesus dalam segala apapun aspek kehidupan kita. Mengikuti apa yang menjadi keputusan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi standar Allah, mengikuti apa yang menjadi kerinduan Allah, mengikuti apa yang menjadi isi hati Tuhan, mengikuti segala sesuatu apa yang menjadi gaya hidup dan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu hidup dalam hidup kita. Firman itu tidak hanya sekedar menjadi bacaan, tetapi itu menjadi real dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita benar-benar punya komitmen untuk mengikuti. Hidup kita benar-benar berubah. Pikiran kita, hati kita, gaya hidup kita, cara kita, standar kita. Kalau di luar sana mungkin standarnya ya Pak, hemat pangkal kaya, ya dihemat saja Pak, gak usah di mana-mana, gak usah ngasih persembahan, sudah dihemat saja. Tapi sebaliknya, ketika kita di dalam Tuhan, kita menabung, maka kita menuai. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, saya bisa melihat bagaimana orang yang menabur walaupun dengan cucuran air mata. Saya bisa melihat bagaimana mereka akhirnya menuai dengan sukacita. Jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita kemudian dengan Tuhan itu eman-eman. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, saya dorong, apalagi ini pertama di bulan yang baru ini, pastikan kita membawa persembahan persepuluhan kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Karena di sepanjang hari, di sepanjang waktu, di sepanjang bulan kita sudah diberkati Tuhan. Maka ini waktunya kita benar-benar membalas cinta kasih Tuhan. Ada berapa banyak mungkin di luar sana, wah perpuluhan sudah gak relevan lagi, perpuluhan itu sudah gak relate lagi Pak. Sudah itu kan sudah hukum Taurat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, apapun yang di luar sana katakan, sekali lagi persepuluhan bukan menjadi sebuah aturan Taurat. Persepuluhan bukan hanya menjadi sebuah aturan agamawi, tapi persepuluhan menjadi sebuah kecintaan kita kepada Tuhan, menjadi komitmen iman kita kepada Tuhan, menjadi standar hidup kita, bahwa sekali lagi hidup kita oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya, yuk dengan sukacita, dengan iman, dengan keyakinan penuh, kita mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur bagaimana terus gereja ini bertumbuh di dalam Tuhan, dan pertumbuhan itu tentu saja membutuhkan dukungan secara finansial juga. Maka saya percaya setiap kita pun bersama-sama bergandengan tangan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apapun yang bisa kita lakukan, baik itu pikiran, baik itu usaha, baik itu keterampilan yang belum bisa melayani, mari layani Tuhan bersama-sama. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang rindu untuk menabur secara finansial. Gereja menyediakan tempat yang seluas-luasnya. Bapak Ibu bisa menabur dalam berbagai hal. Dan saya percaya ketika kita berkomitmen, kita berani habis-habisan sama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, Tuhan juga akan habis-habisan bagi kita. Nyawanya saja diberikan bagi kita. Apalagi apa yang jadi kebutuhan kita. Apalagi hanya sekedar makan kita. Apalagi hanya sekedar kebutuhan kita. Nyawanya saja dia berikan bagi kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sama-sama kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Karena dalam gereja mula-mula, Kristen itu identik dengan Kristus atau orang-orang yang sama seperti Kristus. Maka kalau kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil sebagai orang Kristen, maka pastikan setiap kita benar-benar mengikuti apa yang menjadi standar, aturan, dan apa yang menjadi kerinduan dari Yesus Kristus Tuhan itu. Dan ciri-ciri Bapak Ibu Saudara semuanya, orang yang benar-benar mengikuti Yesus, yang pertama menjadikan Alkitab sebagai kompas kehidupan, sama seperti tadi Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman
dan firman. Maka pastikan tentu saja melalui firman-firman yang diberikan kepada gereja kita, kita terus ikuti itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan sampai terlewatkan, satu minggu pun jangan sampai terlewatkan. Maka biarlah setiap minggu kita datang ibadah, dengar firman, bertumbuh lagi. Karena kalau sepotong-potong, nanti informasinya jadi sepotong-sepotong. Nanti informasinya nggak penuh, saudara. Sehingga akhirnya nanti ketika ada hal-hal yang menyerang, jadi bimbang, jadi bingung. Jadi akhirnya kehilangan imannya. Maka pastikan setiap minggu prioritaskan Tuhan. Setiap minggu utamakan Tuhan. Maka kita pun pasti diutamakan Tuhan. Kita akan menjadi prioritas dan kesayangan Tuhan ketika kita bersama-sama hidup dalam firman, dalam rencana Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara semuanya mau dimuridkan. Orang yang mengikut Yesus itu kan sebagai murid, disiples, saudara. Maka tentu saja harus mau dimuridkan. Maka kita bersyukur gereja kita ada SOM, Sekolah Orientasi Melayani. Maka pastikan Bapak Ibu bisa ikut SOM. Di gereja kita ada kelompok sel, Bapak Sutikno, Bapak Andre, kemudian juga Ibu Aileen, dan juga yang Jun, ada Bapak Tian yang memimpin kelompok sel kita, dan KKS-KKS yang lain yang siap untuk bisa membangun bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Maka pastikan Bapak Ibu yang belum ikut kelompok sel, ayo sama-sama kita mau dimuridkan, kita mau digabungkan, sehingga ketika ada hal-hal yang kemudian kita perlu sampaikan, kita bersama-sama di dalam komunitas untuk bisa dibangun. Dan yang ketiga tentu saja, listen and obey, dengar dan taat. Sebagai pengikut Kristus, bukan hanya sekedar hanya sekedar standar lain, tapi benar-benar percaya dan mengikuti Kristus apapun yang terjadi. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara semuanya, manunggal dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Pastikan di situ dikatakan apa, saudara? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Maka setiap kita yang diibaratkan, diilustrasikan sebagai ranting-ranting, maka perlu nempel pada pokok anggur. Jangan sampai keluar, jangan sampai terlepas, bersama-sama senantiasa, terus hidup manunggal, saudara. Bersama-sama, bersama-sama dan bersama-sama. Jangan kemudian, Pak, aku yang gak bersama dengan Tuhan juga gak apa-apa. Aku gak ibadah, toh juga aku hidup-hidup saja. Aku nggak baca firman, toh juga nggak apa-apa. Saudara Anda bisa melihat pohon yang kemudian dipotong, lepas dari pokoknya, kemudian ditaruh begitu saja. Pertanyaannya, saudara, dia langsung mati seketika atau masih kelihatan hijau, saudara? Masih kelihatan hijau. Tapi saya pastikan itu nggak berlangsung lama. Karena itu hanya sisa-sisa energi. Tapi begitu berangsur-angsur waktu berjalan, dari yang hijau akhirnya mulai kering, dari yang hijau akhirnya mulai pudar warnanya. Setelah pudar warnanya jadi coklat, setelah jadi coklat akhirnya mulai kering, dan akhirnya mulai mati. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara semuanya, dunia yang jahat menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, yang seolah-olah kita masih bisa hidup, tapi ujungnya kita mau, ujungnya kita mati, ujungnya kita kehilangan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bisa melihat berita sedih berganti menyampaikan begitu banyak hal-hal yang negatif. PHK besar-besar, daya beli masyarakat turun, ekonomi mulai sulit. Itu di luar, itu dunia kakak. Kalau kita masih pegang dunia, Bapak Ibu Saudara semua, maka kita akan seperti dunia. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup nempel
manunggal di dalam Tuhan. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh kelam, tapi sama seperti Yesaya 60, kita dijadikan terang kemuliaan Tuhan. Kita terus bangkit dan jadi terang walaupun dunia gelap, tapi kita menjadi terang. Dan melalui terang yang dinyatakan dalam kehidupan kita, orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dan orang boleh datang kepada Tuhan. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semua, untuk setiap kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita adalah bait Allah. Kita nggak seenaknya sendiri, karena kita manunggal di dalam Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan, kita milik Tuhan. Maka kita nggak sia-siakan hidup kita. Kita benar-benar pegang hidup kita untuk terus beribadah. Kita terus menjaga hidup kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Kita nggak sia-siakan setiap waktu hidup kita untuk perkara-perkara yang sia-sia. Tapi benar-benar kita gunakan waktu kita. Kita benar-benar menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan setiap hari, setiap apapun yang kita lakukan, kita terus mengucap syukur. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak gampang putus asa, kita tidak gampang untuk bersungut-sungut, tapi sebaliknya, kita terus mengucap syukur. Kita terus berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk segala sesuatu, dan kita terus terkoneksi 24 jam, 7 hari. Kita terus mengingat Tuhan. Kita terus mengingat Tuhan. Dan ketika kita manunggal di dalam Tuhan, maka yang terakhir Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan yang menyempurnakan dan anugerah yang memampukan kita berjalan bersamanya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, jadi ayat terakhir kita, dinyatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya berdoa level ini ada atas setiap kita, yaitu level untuk kita terus berjalan menggenapi janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Level di mana Tuhan terus menyempurnakan hidup kita untuk kita menjadi sempurna di dalam Tuhan, dan rencana Tuhan yang dahsyat tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan mengikut Yesus. Itulah kesukaan kami, itulah kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, ini menjadi kerinduan setiap kami. Kami tidak hanya di level kami gak kenal Tuhan sama sekali. Kami tidak hanya di level hanya mengaku tentang karya. Kami tidak hanya di level untuk kami hanya sekedar berusaha, tapi kami benar-benar sampai di level kami untuk menggenapi rencana. Mari sama-sama kita berdoa di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena waktu, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyerahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku nyata semua aku untuk mengenang kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku
firman Tuhan. Mari setiap kita buka hati kita, Tuhan, kami mau mengenal Engkau. Tuhan, kami mengenai Engkau, Tuhan. Seumur hidup kami mau mengenal Engkau, Tuhan. Seumur hidup kami mau taat kepada firman-Mu, Bapa. Seumur hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Hari ini mungkin kita boleh lelah untuk berdoa. Kita boleh putus asa dengan masalah kita. Pagi hari ini kita dengan iman katakan, Tuhan, aku mau mengasami Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan, aku mau gugur iman kami, tapi kami mau lebih lagi, Tuhan. Kami mau lebih lagi bertumbuh, Tuhan. Kami mau lebih lagi percaya, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Haleluya, syakaramu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku Mari lebih lagi, lebih lagi. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua senantiasa mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu, Tuhan. Pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh mengalami itu secara pribadi lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami serahkan, Tuhan, kehidupan kami, apapun yang menjadi kerinduan pergumulan kami. Kami percaya hari ini kami sudah terima jawaban doa, kami sudah terima pertolongan Tuhan, kami sudah terima mujizat karya-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami, dan sempurnalah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan, dan renungan persembahan pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7.
hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena pikiran, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Level kita Bapak Ibu Saudara semuanya tentu saja level pengenalan kita akan Tuhan. Pada akhirnya juga salah satu menjadi indikator kita adalah melalui level kita memberi persembahan. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya ketika kita mengenal pribadi Allah sebagai Allah yang mencukupkan dan segala sesuatunya adalah daripada Tuhan, maka saya percaya kita memberi dengan sukacita. Kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita memberikan persembahan persepuluhan kita dengan iman, dengan keyakinan, dengan sukacita. Dan persembahan bukan hanya secara onsite, secara cash, Bapak Ibu juga bisa transfer melalui rekening gereja kita, dan saya percaya itu semuanya untuk memberikan kemudahan dan pada akhirnya semua yang dilakukan gereja kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, Kau memberkati Tuhan persembahan kami. Apa yang kami berikan Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh biarlah menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan oleh persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan gereja ini lebih dan lebih lagi Kau pakai Tuhan jadi alat bagi kemuliaan-Mu, jadi alat untuk memperluas pekerjaan-Mu, dan kota Pekalongan dan sekitarnya sungguh-sungguh boleh mengalami anugerah kasih karunia Tuhan dan keselamatan Tuhan ada atas kota ini. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya dan kita memberi dengan sukacita. Salam, saya Rumada Siburian yang melayani di tim pendoa GBI Keluarga Allah Jogja, mau menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk anak kami, Immanuel Yupa Manado. Setelah anak kami lulus dari SMK penerbangan, saat itu juga ada perusahaan perawatan pesawat yang menginfokan, memberitahukan kepada pihak sekolah anak kami untuk menerima anak-anak ya sebanyak 10 orang saja untuk dipekerjakan. Nah, dari pihak sekolah menghubungi anak-anak kami lewat grup, akan tetapi anak kami tidak tahu kalau ada lowongan pekerjaan. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan memakai dan menggerakkan teman anak kami, menelpon anak kami untuk memberitahukan ada lowongan pekerjaan di grup supaya secepatnya mendaftarkan namanya. Dan andai saja teman anak kami telah memberitahukan ada info pekerjaan dan anak kami juga tidak secepatnya mendaftarkan namanya, anak kami akan kehilangan kesempatan. Dan puji nama Tuhan, ya pada saat anak kami mendaftar, nama anak kami nomor yang ke-10, nomor yang terakhir. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Nah, setelah anak-anak semua yang ke-10 ini mendaftar, semua mereka dikumpulkan untuk mengikuti tes di perusahaan tersebut. Mereka tes, wawancara, dan menandatangani kontrak untuk kerja. Dan Tuhan itu bekerja tidak sampai di situ. Tuhan mengerjakan mujizatnya lagi yang luar biasa buat anak kami. Anak kami mendapatkan kesempatan untuk tes lagi, untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Wow, sungguh luar biasa Tuhan, ajaib dahsyat. Dia mengerjakan mujizatnya bagi anak kami sesuai dengan rema gereja. Tahun ini adalah tahun benar-benar. Setelah anak kami memberitahukan kepada kami orang tua, saya menghubungi Pak Widi sebagai koordinator pendoa GBI Keluarga Allah Jogja. Saya menghubungi ketua pendoa yaitu Bu P, pendoa GBI Jogja, dan diserahkan di grup, dan teman-teman pendoa lainnya mendukung anak kami dalam doa. Dan saya juga ikut Pondok Daud mengisi formulir doa buat anak kami, dan anak kami didoakan ya oleh pembicara saat itu. Dan puji nama Tuhan, dan kami sadar bahwa tanpa Tuhan yang mengerjakan mujizat itu tidak akan mungkin terjadi, karena kesempatan ini langka, di mana pekerja-pekerja di situ aja sudah bertahun-tahun membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Tapi anak kami hanya 1 tahun sudah diberikan kesempatan. Itu kalau bukan Tuhan yang mengerjakan tidak mungkin. Nah, setelah itu puji nama Tuhan, anak kami bisa menyelesaikan tesnya, wawancaranya dengan baik, dan anak kami dinyatakan lolos
diangkat menjadi pegawai tetap, diangkat resmi menjadi pegawai tetap, diangkat menjadi teknisi perawatan pesawat yang ada di Soekarno-Hatta. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan rema gereja kita tahun ini, tahun mujizat yang double favor, itulah yang Tuhan kerjakan bagi anak kami. Saya ajak, ayo kita ikut Pondok Daud di Gereja Keluarga Allah dan ikuti semua program-program Gereja Gede Keluarga Allah, karena semuanya itu akan menjadikan kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom keluarga Pekalongan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini penuh dengan sukacita. Pagi ini kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Tri yang sudah membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Mari mulai dari setiap kita, mulai dari pagi hari ini, kita jangan hanya hidup di level hanya sekedar melihat, hanya sekedar takjub, hanya sekedar mengagumi karya Tuhan yang luar biasa, tetapi kita mau masuk lebih dalam. Mungkin kita mau memberikan diri kita dibaptis sebagai tanda kita mau masuk mengenal lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang belum memberikan diri dibaptis selam, kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan. Nanti untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat, di mana untuk nanti jadwal berikutnya untuk baptisan selam akan diberitahukan. Dan kemudian kita tidak hanya memberikan diri dibaptis saja, tetapi kita harus hidup lebih dalam lagi. Kita harus digabungkan di dalam gereja lokal, dimuridkan, digabungkan juga di dalam ibadah raya, digabungkan juga di dalam komsel dan juga untuk som, untuk kita dibekali lebih lagi pengenalan kita kepada Tuhan, dan juga yang lebih lagi untuk kita bisa hidup secara pribadi manunggal dengan Tuhan, sehingga hidup kita jadi hidup yang dipakai oleh Tuhan dan berdampak bagi sekeliling kita dimanapun kita berada, dan juga terlebih lagi untuk pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui pribadi kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan juga apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada. Haleluya. Pagi hari ini kami juga akan menyampaikan untuk materi untuk info kegerakan. Untuk janji iman, ada 2 janji iman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Bagi Bapak Ibu yang berkerinduan untuk menabur janji iman, untuk yang pertama untuk gedung gereja, untuk gedung gereja milik sendiri, untuk gereja keluarga Allah Pekalongan, Bapak Ibu bisa melakukan 2 cara. Yang pertama melalui via transfer ke rekening gereja keluarga Allah Pekalongan yang tertera di layar media. Kemudian secara tunai Bapak Ibu nanti bisa menemui Ibu Yuliana. Kemudian untuk yang kedua, untuk renovasi gedung gereja atau renovasi ruang ibadah yang saat ini ada, Bapak Ibu bisa melakukan hanya secara tunai saja, yaitu melalui amplop persembahan yang berwarna biru. Itu khusus untuk pembangunan, untuk renovasi ruang ibadah yang ada di kotak persembahan. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil, kemudian mengisi, kemudian bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan untuk gereja untuk minggu ini sudah mulai aktif kembali. Untuk yang pertama, untuk komsel dimulai lagi setiap hari Selasa sesuai dengan wilayah KKS masing-masing. Kemudian untuk Pondok Daud setiap hari Jumat jam 7 malam onsite di gereja. Kemudian untuk ibadah Youth and Teens Impact setiap hari Sabtu jam 6 sore onsite di gereja. Kemudian untuk ibadah Kids Impact setiap hari Minggu ada 2 kali, yaitu jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Jadi untuk pagi bergabung dengan ibadah raya pagi jam 8, kemudian untuk yang kedua, untuk yang sore bergabung dengan ibadah raya sore jam 5 sore. Kemudian untuk pelayanan pengembalaan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling ataupun doa untuk pentabisan rumah atau untuk pembukaan usaha baru, atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengetahui jemaat kita ada yang lagi sakit di rumah sakit, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat di nomor yang ada di layar media. Kemudian untuk promo UC Februari, untuk bulan Februari, yaitu untuk
paket silver KTA sebesar 225.000. Kemudian untuk paket gold itu dengan makan dan snack selama 3 hari sebesar 475.000. Kemudian Gereja Keluarga Allah ini juga hadir di media-media online. Bapak Ibu yang memiliki akun Instagram dan juga akun TikTok dan juga Facebook nanti bisa ikut like, follow dan juga komen dan juga subscribe di sosial media Gereja Keluarga Allah Pekalongan seperti yang ada di layar media. Nanti Bapak Ibu bisa ikut meramaikan untuk follow, like, komen dan subscribe sosial media Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian untuk informasi rangkaian ibadah Paskah, Gereja Keluarga Allah Pekalongan mengadakan ibadah untuk perayaan Jumat Agung itu pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 6 sore onsite. Kemudian untuk ibadah perayaan Paskahnya hari Minggu tanggal 20 April 2025 2 kali ibadah, pagi jam 8 dan juga sore jam 5 sore. Kemudian untuk informasi tambahan untuk kegiatan kunjungan Holy Land Experience Indonesia, jangan lewatkan kesempatan spesial untuk melihat langsung progres pembangunan Holy Land Experience Indonesia yang sudah mencapai 85%. Kunjungan ini akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni jam 8 pagi dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Juni jam 3 sore. Jadi ini bertepatan dengan diadakannya UC. Jadi kalau UC dimulai tanggal 25, nanti dimulainya jam siang. Untuk yang Holy Land Experience Indonesia ini diadakan pada hari Rabu jam 8 pagi dan juga hari Jumatnya setelah selesai UC yaitu jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti tur Holy Land Experience Indonesia di Solo ini nanti bisa menghubungi sekretariat. Untuk biaya pendaftarannya sebesar 150.000 per orang, itu sudah termasuk pembimbing rohani, tour guide, transportasi, kemudian untuk makan siang juga sudah termasuk, serta untuk mendapatkan free merchandise bagi yang mendaftar sebelum tanggal 1 Juni 2025. Hanya khusus untuk peserta UC 2025 dari luar kota Solo. Kemudian Bapak Ibu yang ingin membutuhkan informasi lebih lanjut dan juga untuk pendaftaran nanti bisa melihat layar LCD, kemudian nanti bisa menghubungi ke sekretariat. Baik, saya rasa sekian untuk informasi gerakan. Selanjutnya kita akan menyaksikan video Revival News. Tuhan Yesus memberkati. Bulan ini kita akan merayakan keagungan salib Kristus, simbol dari kemenangan atas dosa dan penebusan umat manusia. Ajak keluarga Anda merayakan Paskah di Keluarga Allah pada tanggal 18 hingga 20 April dengan tema Power and Authority. Informasi lebih lanjut tentang waktu dan tempat ibadah dapat ditemukan di gbika.org/Passover. Siap untuk UC 2025? Daftar sekarang dan rasakan pengalaman impartasi dan pengurapan yang dahsyat. Jangan lewatkan keseruan luar biasa saat bertemu dan berkumpul dengan keluarga Allah dari seluruh dunia. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Keluarga Allah, hubungi WhatsApp Call Center Plus di 0899 7895 000. Shalom saudaraku, ibadah hari ini sudah selesai. Tetapi imanmu harus tetap diingatkan. Jangan biarkan tantangan hidup melemahkan langkah-langkahmu. Sebaliknya, yuk tetap teguh di dalam Yesus karena Dia sumber kekuatanmu. Melangkah dengan keyakinan, hidup terus di dalam kasih dan jadi berkat di mana Tuhan kau berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Nomor sukacita, amin. Nah, kita lagi berdiri, kita mau puji Tuhan. Samamu berkata aku, sebab firman-Mu penerang jalanku.
Tuhan kami terus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, dan pengenalan kami akan Engkau yang terus menerus itu akan membawa kami dalam rencana-Mu yang dahsyat, menggenapi Tuhan rencana-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan melalui hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh berkat-Mu melimpah, dan melalui hidup kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan mari angkat tangan-Mu untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu senantiasa oleh Tuhan, diberkatilah keluarga-Mu oleh Tuhan, diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah sekolah dan studi-Mu oleh Tuhan, dan diberkatilah pelayanan-Mu oleh Tuhan. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan menyertai setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pulang dulu, ada perjamuan kasih di belakang. Kita bisa makan bersama-sama. Terima kasih.